Selamat pagi. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin Banjarbaru mengucapkan selamat beribadah pada minggu ke-10 sesudah Pantekosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Agus Prastio Milyono STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 145 ayat 8 sampai 10 sebagai nas pembimbing. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Terimalah salam, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Gita Bakti 246.
pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Efesus pasal 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gita Bakti 75. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 22
ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan, di minggu ke-10 sesudah Pentakosta, pembacaan Alkitab pada hari ini didasarkan dari surat Efesus. Surat Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Surat Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Mari kita persiapkan pembacaan Alkitab itu, dan mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, sumber rahmat, kami mempercayakan di dalam pelayanan pewartaan firman-Mu bagi warga jemaat-Mu, dan kiranya Engkau memberkati para hamba dan umat-Mu yang hari ini kembali mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bimbing oleh Roh Kudus-Mu agar kiranya juga kami beroleh kasih karunia dimampukan selaku pelaku firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat kita berdiri untuk membaca Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh,
dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bolehlah saya memulai renungan ini dengan suatu pikiran yang membayangkan atau berimajinasi tentang Paulus dan isi suratnya kepada jemaat di Efesus khususnya pasal 3. Yakni saya berandai-andai jika Paulus hidup di masa kini, saya akan bertanya kepada Rasul Paulus, Pak Paulus, sebelumnya saya mohon maaf, saya mau tanya, apakah Bapak tidak merasa capek, jenuh, nulis terus, kirim surat ke banyak orang, berkunjung ke berbagai tempat, mewartakan Injil? Tidak pernah saya lihat Bapak santai, rileks. Bapak kok sibuk terus mikirin jemaat? Apa jemaat juga mikirin keadaan Bapak? Tidak pernah saya lihat Bapak jalan-jalan di mall. Apa ndak jenuh hari-hari ada di jemaat, hari-hari dengan kitab suci, kongko-kongko bersama warga masyarakat? Saya lihat Bapak sibuk terus, kadang berdiskusi dengan para pejabat di kantor pemerintah bersama Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota. Juga saya lihat Bapak sangat dekat dengan para perwira TNI dan Polri. Dan kemarin itu Pak, acara apa? Saya lihat Bapak ada bersama para tokoh masyarakat, ketua adat, paguyuban, dan pemuka agama, para ustadz, romo, biksu, juga para pendeta di aula gedung serbaguna di kantor camat. Ada penyuluhan ya Pak? Apakah ada penyuluhan tentang new normal di masa pandemi COVID? Atau ada kampanye pilkada?
Lalu ada suara dari Paulus, oh itu bukan acara penyuluhan COVID. Itu kan sudah tahu semua. Orang harus cuci tangan, pakai masker, termogan, jaga jarak. No problem sebenarnya. Bukan juga karena kampanye, bukan juga acara kampanye pilkada. Tapi itu pertemuan sarasehan. Dialog interaktif tentang membangun masa depan Indonesia dalam perspektif keragaman budaya dan agama menuju masyarakat bangsa Indonesia yang damai dan sejahtera. Lalu saya tanya lagi ke Pak Paulus dalam imajinasi, apakah Bapak sebagai peserta utusan GPIB Immanuel Landasan Ulin? Lalu Pak Paulus menjawab, oh tidak, saya tidak sebagai utusan GPIB Immanuel Landasan Ulin. Di situ saya sebagai salah satu narasumber, pembicara yang diundang oleh pemerintah, diundang oleh Kesbangpol sebagai narasumber. Posisi saya sebagai hamba Kristus, tidak mewakili gereja manapun. Saya berbicara sebagai utusan Kristus, duta Kristus. Dengan kata lain, mewakili seluruh umat Kristiani lintas denominasi. Wah, hebat. Saya bilang, hebat, luar biasa peran kehadiran Bapak di tengah masyarakat. Terus terang, Bapak Paulus, saya ini kagum dengan Bapak. Saya harus belajar seperti Bapak. Bapak, ngomong-ngomong saya terkesan dengan surat yang Bapak tulis dan kirim ke berbagai jemaat, dan yang sampai juga ke jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin. Tapi sekali lagi mohon maaf, surat Bapak kepada jemaat di Efesus kok rasanya cukup berat ya, sulit untuk saya mengerti, pahami. Apa karena saya telat mikir ya, atau jangan-jangan karena surat Efesus khususnya pasal 3 memang mendalam sehingga tidak banyak orang yang paham. Lalu Pak Paulus menjawab nih, imajinasi, tidak apa-apa. Nah, mohon tunjukkan di bagian mana isi suratku yang sulit itu. Itu loh Pak, surat Efesus pasal 3 di bagian 3 di ayat 3 yang sudah pernah juga Bapak tulis di pasal 1 ayat 9. Itu saya baca kok ada rahasia-rahasiaan tuh. Kok pakai rahasiaan itu? Saya kurang paham apa yang Bapak maksudkan dan rahasia itu. Apa sih maksud rahasia? Apa maksud rahasia panggilan bagi orang-orang yang bukan Yahudi? Lalu Pak Paulus menjawab, anakku, ya tentu beda generasi ya kita dengan masanya Paulus, jadi panggil anak pun nggak apa-apa. Anakku, jangan gelisah tentang rahasia dalam surat Efesus khususnya pasal 3 itu adalah memang buah pena Bapak, tulisan Bapak. Waktu itu Bapak masih berada di penjara sebagai orang yang dipenjarakan, bukan karena melakukan perbuatan kriminal loh, seperti yang saya jelaskan di Efesus pasal 3 ayat 1. Melainkan saya terpenjara atau Bapak terpenjara hanya karena Bapak percaya pada Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat yang telah mengasihi, memanggil Bapak menjadi rasul hambanya untuk mewartakan kabar baik tentang kasih karunia Kristus bagi dunia manusia
Ya, bagi segala suku bangsa, bagi setiap orang yang percaya. Anakku bisa melihat, bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Padahal kalau dipikir-pikir, diingat-ingat kembali masa lalu Bapak ini, waduh, parah abis. Masih ingat kan nak? Sepertinya Bapak pernah cerita kepadamu tentang masa lalu Bapak sebagai pemuka agama Yahudi, ahli Taurat dari sekte Farisi. Soal pengetahuan agama, apalagi soal Taurat, jangan tanya itu. Itu bidang Bapak. Juga Bapak tidak pernah takut dengan siapapun, dan dulu Bapak ini pemburu orang-orang Kristen, pengikut Yesus. Wah, pokoknya setiap berjumpa dengan orang Kristen, tidak ada ampun, hajar, tebas, basmi. Waduh, pokoknya parah deh masa lalu Bapak. Jika ingat pahit dan kelamnya hidup di masa lalu, rasanya Bapak tak ingin lagi hidup. Ada rasa malu, penyesalan, rasa bersalah yang besar, rasa diri ini tak berguna, dihantui rasa bersalah. Kemanapun Bapak melangkah, selalu saja bayang-bayang dikejar dosa itu, dihantui oleh rasa bersalah, rasa takut, tidur gelisah, makan pun tak enak. Rasanya dada ini sesak, bagai ada duri di dalam dada. Coba baca surat Bapak yang dikirim kepada jemaat di Roma. Coba baca nak, Roma pasal 7 ayat 19 dan 21, itu pengakuan diriku. Aku katakan kepada jemaat di Roma, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yang aku perbuat. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Namun kini Bapak sudah bertobat, nak. Bapak sudah bertobat, Bapak sudah disapa, disentuh oleh tangan kasih Yesus yang ajaib, yang lemah lembut. Oleh anugerah kasih damai sejahteranya, Bapak sungguh sangat bersyukur. Rasanya hidup ini seperti lahir kembali, menjadi manusia baru. Hidup terasa lebih berarti, berharga, lebih bermakna, lega. Dada ini rasanya merdeka, rasanya hidup ini. Dan dalam rasa syukur atas anugerah kasih karunia Tuhan, Bapak selalu bernyanyi, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Pernah dengar kan lagu itu? Sekarang Bapak melayani sebagai rasul hamba Kristus, mewartakan Injil kabar baik, kasih karunia yang begitu besar kepada dunia, kepada kita semua. Lihat Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17 tadi, Matius pasal 11 ayat 28, dan Efesus 2 ayat 4 sampai 10. Itu sangat menjelaskan tentang kehadiran Tuhan Yesus di dunia. Injil kabar sukacita tentang Kristus yang mati dan bangkit yang kuberitakan, Kristus yang mengasihi dan menyelamatkan manusia, itulah yang Bapak ceritakan di mana-mana, bukan hanya kepada jemaat orang-orang bangsa Yahudi, tetapi juga orang-orang non-Yahudi yang berasal dari Yunani, Romawi, juga kepada orang-orang berbagai suku di Indonesia. Orang-orang yang dianggap cap, diberi stigma sebagai orang kafir oleh orang-orang Yahudi. Bagi mereka, ya ini dengar nih, nak, nih, bagi mereka, bagi bangsa Yahudi, Israel, semua orang non-Yahudi yang bukan berasal dari keturunan Abraham, termasuk kita semua,
dari berbagai suku di Indonesia adalah orang-orang yang tidak masuk hitungan dalam kerajaan surga. Kita semua berada di luar keselamatan, tidak masuk hitungan sebagai pewaris kerajaan surga. Itu pandangan orang-orang Yahudi di zamanku. Orang-orang yang tidak berhak mendapatkan warisan keselamatan dan hidup kekal. Orang-orang non-Yahudi. Bangsa Yahudi berpretensi menganggap diri lebih suci, lebih benar, lebih baik, lebih selamat daripada orang lain yang bukan Yahudi. Keselamatan dan warisan hidup kekal hanya milik orang bangsa Yahudi, keturunan Abraham, Israel saja. Pintu keselamatan tertutup, gelap bagi orang-orang di luar Yahudi. Coba baca suratku di Efesus pasal 3 ayat 4 sampai 5. Kita baca yuk. Efesus pasal 3 ayat 4 sampai 5. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Pandangan yang negatif dari orang-orang Yahudi tentu tidak bagi saya. Pandangannya eksklusif dan stigma terhadap kelompok masyarakat non-Yahudi itu sungguh menyesatkan. Seenaknya saja mereka mengkafir-kafirkan orang, menajis-najiskan orang, mengkotak-kotakan manusia. Mereka lupa bahwa hidup keselamatan dan masa depan manusia di masa kini dan masa yang akan datang sepenuhnya bergantung pada kasih kemurahan anugerah Allah saja. Dan karena itu Bapak terpanggil sebagai hamba Kristus untuk mewartakan berita gembira tentang keselamatan yang dahulu tertutup hanya berlaku bagi bangsa Yahudi itu, tertutup bagi bangsa-bangsa lain. Namun kini undangan panggilan menjadi umat milik Tuhan dan anugerah keselamatan itu terbuka bagi setiap orang dari segala suku bangsa. Inilah yang Bapak maksudkan rahasia itu, yakni sesuatu yang dahulu tertutup, yang tak terduga, yang tak pernah terpikirkan dan terbayangkan di dalam hidup keagamaan orang-orang Yahudi. Karena hal keselamatan itu hanya milik mereka katanya. Hati-hati, waspadalah terhadap ajaran pandangan yang eksklusif yang datang dari manapun, yang bisa muncul dari pemimpin umat, dari guru agama, dari pengurus gereja, atau dari manapun juga. Pandangan stigma yang mengkotak-kotakkan, yang menjelek-jelekkan, yang mengkafir-kafirkan sesama manusia, terus terang saja saya katakan, Bapak katakan sesat dan tidak sehat, sangat menggelisahkan dunia dan sangat membahayakan tatanan kehidupan umat manusia yang cinta damai. Bagi Bapak Paulus, ya, bukan Pak Agus, imajinasi, ingat awalnya kan ini kisah imajinatif. Bagi Bapak tidaklah sepantasnya umat Allah, teristimewa kita umat Kristus, saling mencela, menuduh atau mengkondisikan sesama manusia milik Tuhan yang Maha Esa. Bandingkan Ulangan pasal 6 ayat 4, Allah itu Esa.
Juga lihat Matius pasal 22 yang tadi kita baca, yang tadi dibaca sebagai petunjuk hidup baru, kasihlah Tuhan Allahmu dan sesamamu. Juga perhatikan Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21 bahwa penghakiman itu adalah hak Tuhan. Jadi tidak sepantasnya umat Allah mengkondisikan sesamanya pada ruang-ruang diskriminatif, pada ruang-ruang penghakiman. Siapa sih kita di hadapan Tuhan? Coba baca suratku di Efesus 2 ayat 3 sampai 4. Ayo, mari kita belajar. Efesus pasal 2 ayat 3 sampai 4. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bagi Bapa, pandangannya eksklusif itu sungguh menutup pintu kebebasan, menutup pintu anugerah, menutup pintu kasih rahmat Tuhan bagi dunia, bagi bangsa-bangsa. Dan oleh sebab itulah Bapak gigih berjuang untuk terus mewartakan Injil Kristus, berita tentang kasih Kristus yang tidak terbatas. Dan Bapak selalu berdoa bagi mereka, bagi setiap orang, agar Tuhan memberikan roh hikmat untuk mengenal Dia dengan benar. Mari kita dengar, kita baca Efesus pasal 1 ayat 16, 18 tentang doaku kepada jemaat, kepada setiap orang. Efesus pasal 1 ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Juga bisa dibaca Efesus 3 ayat 18, masih tentang doaku kepada jemaat. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak seringkali mengajar, mengingatkan mereka, orang-orang Yahudi, juga kepada orang-orang yang bukan Yahudi, bahwa hal keselamatan dan warisan hidup kekal bukanlah milik sebuah kelompok agama, bukan juga hasil jasa kebaikan dan prestasi iman keagamaan. Kita ini manusia berdosa, tidak bisa membeli keselamatan. Coba baca kembali suratku di Efesus pasal 3 ayat 6 yang tadi kita telah baca, Efesus pasal 3 ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Itu yang kita ketahui dari pembacaan
suratku itu. Keselamatan hidup kekal tidak bisa dibeli dengan potensi jasa kebaikan manusia, melainkan keselamatan adalah anugerah kasih karunia rahmat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Pasti kita semua tahu itu. Injil Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Mari anakku dan mari saudara-saudaraku, kita rayakan hidup beriman di dalam Yesus Kristus yang Maha Kasih di tengah realitas keragaman suku, bangsa, dan agama, di tengah masyarakat bangsa Indonesia yang sedang menghadapi ujian pandemi COVID-19. Nak, apa ada lagi pertanyaan? Apa lagi pertanyaanmu, Nak? Wow, sudah cukup, Pak. Banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Paulus yang telah menjelaskan Efesus 3 yang tadinya saya bingung, sekarang tidak lagi bingung. Tapi Pak, mohon maaf, waktu kita sudah melebihi batas di ruangan ini. Oh iya Nak, sampai lupa waktu. Kalau sudah cerita ya begitulah. Terima kasih Bapak diingatkan oleh protokol COVID, lebih cepat, lebih baik. Amin. Kita bakti Kidung Jemaat, maaf. Kidung Jemaat 259 bagian 1, 2 dan 3. Mari kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai gereja jemaat Tuhan di segala tempat, dan kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke rumah. Pada hari yang ketiga bangkit pula, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang di dalam mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup kekal. Duduk kembali.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersatu hati untuk kita berdoa. Dalam doa syafaat kita berdoa. Syukur ya Tuhan, betapa lega hati ini, merdeka hidup ini ketika Tuhan Yesuslah yang menyapa kami, ketika Roh Kuduslah yang menghidupi semangat orientasi berpikir, orientasi beriman, hidup keagamaan di tengah masyarakat, keluarga, dan di dalam segala aktivitas persekutuan jemaat Tuhan. Kami merasa lega dan merdeka karena sungguh hanya karena sapaan, hanya karena kehadiran Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang kasih-Mu begitu besar, panjang dan dalam itu, sehingga Engkau menjangkau orang-orang seperti kami ini, orang-orang yang di mata kelompok tertentu di masa lampau, di masa Paulus, kami ini adalah orang-orang yang tidak masuk hitungan karena berbeda, karena tidak berasal dari keturunan Abraham. Namun oleh pengajaran-Mu yang kami percaya bahwa juga Tuhan Roh Kudus menyertai Rasul Paulus sebagai pemberita Injil di berbagai tempat, dan suratnya pun sampai ke GPIB Immanuel Landasan Ulin, sampai juga di dalam kehidupan bergereja dimanapun di masa kini. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa dan doa syafaat mengingat situasi kondisi pergumulan dunia, situasi kondisi pergumulan bangsa masyarakat Indonesia, baik kami selaku pribadi, keluarga, masyarakat, selaku pemerintah, TNI dan Polri, secara khusus juga relawan-relawan, para dokter, jurawat yang sampai hari ini masih berada di garda terdepan, di barisan terdepan, di dalam merawat, di dalam memberikan pertolongan terhadap siapapun masyarakat yang terkena pandemi COVID. Kami menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, dalam anugerah Tuhan yang besar, sebagaimana juga hal itu telah Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Engkau telah mengampuni, menguatkan kami, menebus, menopang, mendamaikan hidup kami. Demikian juga kami percaya dan mempercayakan bahwa keadaan saudara-saudara kami yang sedang berjuang, baik selaku pihak korban dari situasi kondisi pandemi COVID, maupun juga dari pihak orang-orang yang Engkau utus untuk melayani, untuk menolong, kami tetap percaya bahwa tangan Tuhan tidak pendek. Kasih Tuhan cukup untuk dan bagi mereka. Dan suasana yang menyakitkan itu, kami tetap beriman bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kami, tentulah juga kehadiran yang dirasakan oleh setiap orang dimanapun, dalam situasi kondisi apapun,
sebagai kehadiran Tuhan yang memberkati, menguatkan, dan membawa damai sejahtera. Tuhan Bapa di surga, kami menyerahkan juga dalam kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan, di dalam juga penata layanan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, secara khusus juga gereja-gereja GPIB, di pos-pos Pelkes, di gereja-gereja GPIB secara sinodal, mupel, dan juga di tempat ini GPIB Immanuel Landasan Ulin yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kawasan area kompleks TNI AU Lanut Samsudin Nur. Kami percayakan situasi kondisi hidup dan pergumulan dari warga jemaat Tuhan dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan, dalam pergumulan rumah tangga dan kehidupan perekonomian warga jemaat Tuhan, dalam membangun kehidupan pendidikan anak-anaknya, dalam kehidupan juga rumah tangga, komunikasi rumah tangga, dan juga dalam kehadirannya di tengah masyarakat. Kami menyerahkan di dalam pimpinan Tuhan Yesus, kiranya setiap warga jemaat-Mu yang Tuhan hadirkan di kompleks TNI AU Lanut Samsudin Nur, demikian juga yang tersebar di ketiga sektor Nazaret, Yudea dan Galilea, dalam situasi kondisi mereka masing-masing, situasi mereka dalam kondisi sakit, lanjut usia, berduka cita, juga ada warga jemaat yang janda, duda, yatim piatu, juga ada warga jemaat Tuhan yang sedang bergumul akan hidup perekonomian mereka dan pendidikan anak-anak mereka. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap bersama-sama dengan anak-anak-Mu, bersama dengan keluarga-keluarga, warga jemaat-Mu, sehingga dalam belas kasihan-Mu, dalam anugerah rahmat-Mu yang besar itu, setiap pribadi warga umat Kristus, umat-Mu ini beroleh kasih karunia di tengah segala kelemahan, keterbatasan, untuk tetap dimampukan untuk bergaul dengan baik, bergaul dengan sopan di tengah kehidupan bermasyarakat, dan juga tetap mengingat bahwa setiap pribadi umat Kristus dan kami semua adalah orang-orang yang telah Engkau panggil untuk mewartakan, untuk menghadirkan sukacita, menghadirkan kegembiraan, menghadirkan semangat dan pengharapan, menghadirkan damai sejahtera bagi sesama manusia. Ya Tuhan, inilah doa syukur pengharapan kami yang tidak sempurna, dan karena itu kami mempercayakan segala keluh kesah dan permohonan kami yang terdalam yang tidak terucapkan ini di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat, mari kita berdiri, kita akan berdoa persembahan secara bersama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 9 Agustus 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh warga jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi setiap warga jemaat yang datang atau mempunyai kepentingan ke gereja dan pastori, dimohon untuk memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu sebagai antisipasi dan demi kebaikan bersama. Telah dilaksanakan sidang majelis jemaat dalam rangka serah terima pelaksana harian majelis jemaat selaku representasi harian fungsionaris majelis jemaat di GPIB Immanuel Landasan Ulin periode 2017 sampai 2020 kepada PHMJ periode 2020 sampai 2022, dan juga dilaksanakan musyawarah pemilihan koordinator sektor di ketiga sektor dengan hasil musyawarah sebagai berikut. Koordinator sektor Nasyaret Bapak Diaken Sukawiono. Koordinator sektor Yudea Bapak Diaken Sairon Pandiangan. Koordinator sektor Galilea Bapak Diaken Tondang Panjaitan.
akan dilaksanakan pertemuan koordinasi pengurus pelayan Pelkat dalam rangka pergantian pengurus periode 2020 sampai 2022 bertempat di gereja dengan jadwal sebagai berikut. Pelkat PA PT Sabtu 15 Agustus 2020 pukul 16 WITA. Pelkat GP Sabtu 15 Agustus 2020 pukul 17 WITA. Pelkat PKP Rabu 26 Agustus 2020 pukul 16 WITA. Pelkat PKB Sabtu 29 Agustus 2020 pukul 19 WITA. Pelkat PKLU Selasa 1 September 2020 pukul 16 WITA. Dimohon kehadiran seluruh pengurus Pelkat-Pelkat. Dalam rangka pembahasan rancangan dan penetapan program kerja dan anggaran tahun 2020 sampai 2021 akan dilaksanakan sidang majelis jemaat pada hari Minggu 6 September 2020 pukul 9 WITA bertempat di gereja. Warta jemaat selengkapnya dapat dilihat di WA grup sektor masing-masing. Demikian warta pada hari ini. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Kiranya segala doa dan persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, pergilah, wartakanlah berita gembira, damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdiri, kita bakti 216 bagian 1 dan 3. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kami Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Udin mengucapkan selamat